Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Sahabat channel Sedanggur TV yang dirahmati Allah, inilah 15 keutamaan sholat sunnah qobliyah subuh, salah satu amalan ringan dan berpahala besar. Sholat subuh merupakan sholat yang bagi sebagian orang sulit untuk dilaksanakan dengan tepat waktu karena sulitnya untuk bangun pagi. Sebelum sholat subuh dilaksanakan, ada waktu sholat terbaik diantaranya sholat tahajud dan sholat sunnah sebelum subuh, atau sholat sunnah qobliyah subuh, yang begitu banyak membawa kebaikan bagi yang mengerjakannya. Sholat sunnah qobliyah subuh dilaksanakan sebelum sholat subuh, yang dilakukan dan dianjurkan untuk dilaksanakan di rumah. Berbagai kebaikan akan didapatkan dan menjadikan seseorang tersebut disiplin dalam melakukan sholat sunnah qobliyah subuh. Yang pertama, sholat sunnah terbaik. 2 rakaat fajar sholat sunnah qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Salah satu keutamaannya ialah menjadi sholat terbaik di antara sholat sunnah lainnya, sebab dianggap lebih baik dari dunia dan seisinya. Hal itu karena sholat subuh sendiri adalah sholat wajib yang terkadang sulit dikerjakan karena sulitnya bangun pagi oleh orang-orang tertentu. Melakukan sholat sunnah qobliyah subuh akan menguatkan dan mendisiplinkan waktu sholat subuh. Yang kedua, jalan masuk surga. 2 rakaat fajar sholat sunnah qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Setiap amalan baik yang dicontohkan oleh Rasulullah akan membawa ke surga, termasuk menjalankan sholat sunnah qobliyah subuh yang merupakan teladan Rasulullah. Bagi yang mampu melaksanakannya, tentunya akan menyimpan amalan baik dalam dirinya, serta jauh dari penyakit hati. Yang ketiga, amalan ringan dan berpahala besar. Sholat sunnah qobliyah subuh tidaklah dilakukan melainkan setelah terbit fajar subuh, dan dianjurkan sholat tersebut dilakukan di awal waktunya dan dilakukan dengan diperingan. Demikian pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, dan jumhur ulama. Yang keempat, kebaikan di akhirat. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam membaca dalam 2 rakaat sholat sunnah subuh surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Hadis riwayat Muslim. Bagi yang rutin melakukan sholat sunnah qobliyah subuh disertai menjaga amalan lainnya dengan baik, akan mendapatkan kebaikan di akhirat dan mendapatkan bekal yang indah untuk kehidupan di akhirat pula, dan jauh dari siksa neraka. Yang kelima, dilindungi di hari kiamat. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dalam 2 rakaat sholat sunnah subuh membaca ayat pada rakaat pertama, membaca surat Al-Baqarah. Dalam 2 rakaat sholat sunnah subuh membaca ayat pada rakaat pertama membaca surat Al-Baqarah ayat 136 dan pada rakaat kedua membaca surat Al-Imran 52. Setiap yang melakukan sholat sunnah qobliyah subuh dan sholat sunnah dengan tepat waktu dan istiqomah di hari kiamat nanti akan mendapat syafaat dari Rasulullah sehingga ia terlindung dari segala bahaya di hari kiamat. Yang keenam, mengikuti sunnah Rasul. Mengikuti sunnah Rasul tentunya sebuah amalan yang baik, sebab barang siapa yang menjadi pengikut Rasul dan menjalankan segala perintahnya, kelak akan mendapat syafaatnya dan terhindar dari segala kesusahan. Yang ketujuh, jalan kebaikan. Jadikanlah sholat sunnah kalian di rumah kalian. Janganlah jadikan rumah kalian seperti kuburan. Hadis riwayat Bukhari. Sholat sunnah qobliyah subuh membawa banyak jalan kebaikan, sebab dari sana akan menciptakan pribadi yang istiqomah dan tepat waktu dalam menjalankan sholat subuh, sehingga dalam keseharian akan mampu melakukan segala sesuatu lebih disiplin. Yang kedelapan, memohon petunjuk. Sebaik-baik sholat seorang adalah sholat di rumahnya kecuali sholat wajib. Hadis riwayat Bukhari.
Sholat sunnah qobliyah subuh yang dianjurkan untuk dilakukan di rumah dapat dijadikan sebagai permohonan untuk manusia, memohon petunjuk tentang segala sesuatu sambil menunggu azan subuh tiba atau setelah azan subuh sehingga termasuk waktu doa yang mustajab. Yang kesembilan, menunjukkan rasa takwa. Barang siapa yang belum sholat sunnah 2 rakaat subuh, maka hendaknya melakukannya setelah terbit matahari. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Rasa takwa akan terlihat oleh orang yang rutin menjalankan sholat wajib dan sunnah. Bagi yang lupa dapat melakukannya setelah menjalankan sholat subuh itu. Yang ke-10, diampuni dosa-dosanya. Dari Qais bin Qad radhiyallahu anhu bahwasanya ia sholat subuh bersama Rasulullah SAW dan belum melakukan sholat sunnah 2 rakaat qobliyah subuh. Ketika Rasulullah SAW telah salam, maka ia pun salam bersama beliau. Kemudian ia bangkit dan melakukan sholat 2 rakaat qobliyah subuh dan Rasulullah SAW melihat perbuatan tersebut dan tidak mengingkarinya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang ke-11, kebiasaan baik. Amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amalan yang terus-menerus walaupun sedikit. Rasulullah SAW mencela seseorang yang tidak terus-menerus dalam beramal. Sholat sunnah qobliyah subuh akan menjadikan seseorang memiliki kebiasaan baik sebab terbiasa bangun pagi dan melakukan sholat tepat waktu. Yang ke-12, mendisiplinkan waktu sholat. Aku tidaklah pernah mendengar Rasulullah SAW mengerjakan sholat sunnah yang lebih semangat dibanding dengan sholat sunnah 2 rakaat sebelum fajar. Rasulullah selalu semangat dan disiplin dalam mengerjakan sholat sunnah qobliyah subuh ini. Yang ke-13, bentuk doa. Nabi SAW tidaklah menjaga sholat sunnah yang lebih daripada menjaga sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Sholat sunnah qobliyah subuh yang dijaga merupakan bentuk doa agar bisa menjalankan dengan istiqomah. Yang ke-14, rutinitas mulia. Ketika terbit fajar subuh, Rasulullah SAW tidaklah sholat kecuali dengan 2 rakaat yang ringan. Melakukan sholat sunnah qobliyah subuh adalah rutinitas yang mulia sebab tidak semua orang mampu melakukannya. Yang ke-15, teladan Rasulullah. Rasulullah SAW dahulu diam antara azannya muazin hingga sholat subuh. Sehingga sholat subuh dimulai, beliau dahului dengan 2 rakaat ringan. Rasulullah selalu memberi contoh untuk melakukan sholat sunnah qobliyah subuh dan selalu rutin menjalankannya serta menjadikan hal tersebut sebagai salah satu teladan baik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.